ya, Tuan Guru Abdus Somad. Ini sahabat saya ini. Cuman lama saya nggak ketemu sama beliau. Ya. Kalau kata orang Arab, al-mashghul la yushghal. Orang sibuk nggak boleh disibukin. Ya, nggak boleh diganggu kalau orang sibuk. Jadi beliau ini sangat sibuk. Jadi nggak bisa kita ganggu. Alhamdulillah pada hari ini ya, saya bisa menyambut beliau sehat walafiat. Ya. Dan wallah tabdu aksara syababana. Ya, alhamdulillah masih sehat, ya, masih muda, dan insya Allah tetap menyampaikan dakwah-dakwah yang kita tahu beliau ini alumni Al-Azhar, ya, alumni Al-Azhar sebelum melanjutkan ke tempat-tempat yang lain, tapi at-taksilul ilmi fil Azhari Syarif. Kita boleh? Sahih kan? Alhamdulillah. Perlu kita tanya. At-taksilul ilmi fil Azhar. Jadi fondasi yang paling kokohnya itu fil Azhari Syarif. Dan beliau adalah salah satu dari murid, ya, yang meneruskan, ya, apa-apa yang merupakan pesan dari Fadilatul Imamil Akbar Al-Ustadz Dr. Syekh Ahmad Muhammad At-Tayyib, yang selalu mengatakan kepada kami para alumni Al-Azhar, seperti yang disampaikan kepada saya, ya disampaikan juga bilisanil hal kepada beliau. Ya Muhammad, mush muhim inta wazifatak ya mush muhim inta fit tijarah fi siyasah wal fil hukumah ghair al hukumah ahamu syai' innak ka abna'il azhar inta wa ikhwanak abna'il azhar taqumun bi ta'zizil wasatiyah. Itu pesan beliau. Jadi semua alumni Al-Azhar kemana-mana itu meneguhkan wasatiyatul Islam. Apa itu wasatiyatul Islam? Beragama dengan ilmu, itu intinya. Beragama dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata Ibnu Ruslan dalam subatnya. Jadi itulah prinsip dari wasatiyatul Islam, beragama dengan ilmu. Dengan keikhlasan penting, dengan semangat penting, tapi kalau tidak ada ilmu, ujungnya pasti tidak akan maslahat untuk umat. Nah, beliau kemana-mana itu selalu menyampaikan dakwah dengan ilmu. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan, diafiatkan, dijauhkan dari segala macam fitnah dan mara bahaya, didekatkan kepada jalan-jalan kemudahan dan kebaikan. Dan untuk kita semua juga Al-Fatihah. Terakhir, biasanya nih Syekh Abdus Somad, ya, kalau kita ngaji itu kita pakai kitab itu. Saya sudah bawa kitab, tapi karena beliau tidak mau di atas, saya ikut di bawah jadinya. Jadi kitabnya kita libur dulu, ya. Sebenarnya kita nanti baca tabarukan itu adalah ayat dari surah Yasin untuk mengenang Al-Maghfurlah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Nah, sebenarnya kita nanti ngaji dari tafsir Qurtubi, nanti belakangan lah, ya, insyaallah. Atau nanti beliau yang jelaskan, ya. Jadi biasanya Syekh Abdus Somad kita itu ada dua hal yang kita selalu sampaikan. Yang pertama adalah ada walaupun satra atau satratain, ya, satra atau satrain, satu halaman, dua halaman, safhah safatain, tapi kita natabarrak, kita mengambil berkah dari ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mu'tabar minal muhaqqiqin al ulama alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal Syekh Abdus Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sudah lama tidak bertemu dengan Tuan Guru Bajang, Dr. Muhammad Zainul Majdi, karena kata orang Arab al-mashghul la yushghal.
Orang yang sibuk tidak boleh diganggu. Alhamdulillah bertemunya di pondok pesantren Darul Hikmah. Dar artinya rumah, hikmah artinya ya hikmah. Maka ini adalah tempatnya hikmah, tempat bertemunya semua kebaikan-kebaikan. Wa man yu'tal hikmata, siapa yang sudah diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan hikmah itu insyaallah. Siapa yang mau dapat hikmah, maka daftarkanlah anaknya ke Darul Hikmah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Ada seorang anak laki-laki menjaga toko garam. Dia jual garam di satu tempat namanya Durban. Di mana tempatnya? Durban. Durban ini di Afrika Selatan. Orang Afrika ini warna kulitnya dua, hitam dan hitam sekali. Lalu kemudian dia jual garam, selalu datang misionaris yang mau mengajaknya murtad. Mudah-mudahan anak cucu kita dijaga Allah Ta'ala. Tiap hari diajak supaya dia meninggalkan agama Islam, meninggalkan Nabi Muhammad SAW, meninggalkan agama yang sudah diajarkan oleh guru-guru. Dia nggak bisa jawab karena dia anak kecil. Akhirnya dia pergi ke belakang, ada gudang, dia buka-buka buku, dapatlah buku 2 jilid, judul bukunya Izharul Haq. Izhar artinya menyatakan, menampakkan, sedangkan hak adalah kebenaran. Izharul Haq, tampaknya kebenaran. Akhirnya buku itu dia baca, dia pahami, dia pelajari. Al-Hindi, biasanya ujung nama itu menunjukkan tempat orang. Al-Hindi berarti orang India, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah, Al-Lomboki orang Lombok. Lalu kemudian anak laki-laki ini menjadi pendebat ulung, walaupun bapaknya hanya pedagang garam dan dia melanjutkan kerja jual garam, tapi karena dia rajin membaca, memahami, menghafal, akhirnya dia seorang pendebat namanya Ahmed Dedan dari Afrika Selatan. Pusatnya namanya Durban, nama lembaganya IPCI, International Propagation Center, Islamic International Propagation Center, pusat propaganda dakwah Islam. Lalu kemudian Syekh Rahmatullah Al-Hindi yang menulis kitab Izharul Haq ini berdebat dengan misionaris di India. Akhirnya dia menang. Waktu itu India dijajah oleh Inggris. Rupanya orang Inggris tidak senang, dia mau ditangkap, dia lari ke Riyadh. Sampai di Riyadh dia melanjutkan perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah dia mengajar, dan di antara majlis yang paling ramai di Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu ada tiang-tiangnya, ini ada majlis, ini ada majlis, ini ada majlis. Makanya kalau ada jamaah yang suka nyender di tiang, itu berarti sedang bermajlis. Lalu kemudian majlis yang paling ramai adalah majlis Syekh Rahmatullah Al-Hindi yang menulis kitab Izharul Haq itu. Lalu di antara majelisnya itu ada seorang perempuan. Perempuan itu orang kaya, punya tanah. Perempuan itu namanya Saula. Siapa namanya? Saula. Lalu dia wakafkanlah tanah itu, dan tanah itu dibuat sekolah. Sekolah itu bahasa Arabnya madrasah. Untuk mengenang perempuan itu Saula, maka sekolah itu bernama Madrasah Saulatiyah. Lalu berdatanganlah orang dari Nusantara ini belajar. Ada yang datang dari Pulau Sumatera,
namanya Syekh Mustafa, belajar ke Saulatiyah. Setelah pulang berdirilah pondok pesantren tertua di Sumatera, namanya Mustafawiyah, karena kebetulan yang mendirikannya Mustafa, jadi namanya Mustafawiyah. Kalau kebetulan yang mendirikan Abdul Somad, namanya Somadiyah, tahun 1912. Lalu kemudian ada yang datang dari wilayah timur Indonesia, dari Pulau Lombok, itulah dia Maulana Sayyidi Syekh Zainuddin Abdul Majid rahmatullah alaih. Lalu kemudian setelah beliau pulang, berdirilah satu lembaga besar yang disebut dengan Nahdlatul Watan. Saya kemarin memberikan tausiah di salah satu desa, katanya satu-satunya desa di Pulau Lombok ini yang berasal dari bahasa Arab. Katanya asalnya dari kata Qawi, nama desanya Kawu. Ada yang profesor ngomong, Ustaz Somad, ini desa Kawu dari bahasa Arab. Saya, apa tuh? Dari Qawiyu, artinya kuat. Ustaz Somad, di sini dulu orang sholatnya cuma 3 kali, dan yang puasa hanya orang-orang tua saja, yang sholat hanya orang-orang yang sudah jompo saja. Sampai akhirnya datanglah Maulana Sayyidi Syekh Zainuddin Abdul Majid rahimahullah. Lalu kemudian beliau berdakwah, mengirimkan dai-dainya, berkembanglah dakwah Islam sampai hari ini, sampai hari kiamat insyaallah. Salah satu murid dari Maulana Syekh adalah, itulah dia Tuan Guru Muhammad Juwaini Mukhtar, yang hari ini haulnya sedang kita peringati. Mudah-mudahan putra-putra tuan-tuan guru beliau, murid-murid beliau, dan semua yang hadir ini mendapatkan barokahnya insyaallah. Amin ya rabbal